Yo, 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 yo. What's up, what's up, what's up? Good night, good night, good night, and good morning. Okay, okay. Jadi, I have quite a specific topics that I want to talk about, that I want to explore and share with you, whoever watches this video. Jadi, oh, oh, gimana ya? Jadi, dari kemarin I've been talking about some girl that ya ya ada lore yang sedang berjalan ya tentang cewek ini. Cuman itu akan I'll explore it in the later part of this video. Dan sekarang aku mau ngomongin tentang sesuatu yang lebih eh, mungkin lebih berguna ya. Dan I just wanna share. I don't wanna apa ngajarin or anything. I'm out of I'm out of competence buat ngajarin or even told you how to do something or how to live your life or anything. Apapun yang dekat dari apapun yang ada di sini, it's not an advice. Ini adalah story, adalah kayak gue curhatan gue aja, kayak my thoughts dan bukan statement. Maybe a little statement, bukan apa namanya, apalah, bukan bukan suatu yang it's just an idea ya. Let's just frame it that way. Ini adalah ide, an idea. Dan ide ini dibangun dari cerita. Ceritanya apa? Ceritanya tentang how how I need to learn English properly, man. Kayak dia coba ini full Indonesia. Ceritanya adalah tentang gimana ya? Gimana ya? Tentang bagaimana experience gua selama tahun ini dan gimana itu be translated into the idea of living itself. Okay. So to start, okay, bentar. Wait. Jadi untuk mulai ini, gue mau share tentang background apa aja yang udah dilakuin tahun ini ya. Jadi tahun ini, sebelum mulai tahun ini kita mulai dari tahun lalu. Tahun lalu I graduated dari kampus. I graduated dan tahun ini adalah tahun dimana aku banyak bergerak, ya. Banyak moving, banyak berpindah tempat, eh, banyak bertemu orang baru, banyak bertemu hal-hal baru dan the point is eh, banyak sekali yang terjadi di tahun ini buat diriku sendiri. And I just realize itu juga tadi habis makan kan. Oh ya, kayak aku ini udah pertama aku merantau. Aku pertama gue magang di Jakarta. Gue magang in banking gitu. Gue magang di sana around 2 months, terus gue dapet first job. Gue dapet full time job dan gue
mulai training. Nah, dari trainingnya itu gue bertemu banyak banget orang baru, dan gue belajar tentang ya banyak hal baru juga lah tentang perusahaan ini, tentang ya place that I work. Terus gue juga ya what I wanna say is gue banyak berpindah lokasi secara geografis. Gue can I say it like gue awalnya dari Jakarta lagi, Jakarta terus gue ke Cimahi, Cimahi ke Gresik, Gresik ke Jakarta lagi, dan potentially gue bakal pergi lagi dari sini. Nah, and kayak for me aja ini, itu kayak something yang gue nggak tahu ternyata gue suka banget gitu. Uncertainty ya, ketidakpastian akan gue bakal di mana setelah ini. Even though can't lie, gue kemarin waktu sadar bahwa gue bakal bisa pindah tempat lagi dimanapun, gue down banget, gue sedih karena banyak plan yang I suppose bisa gue eksekusi selama gue di Jakarta, ternyata eh, nggak pudar juga, tapi dia meredup karena ya meredup karena seolah-olah kayak gue udah berencana nih, udah gue paparin rencana 1, 2, 3, terus tiba-tiba kayak Tuhan disenggol aja ini rencana gue, jadi jatuh pung domino gitu. Dan gue seolah-olah kayak ya kita nggak bisa berencana lah di at least at the place that I work on, kita nggak bisa berencana karena you don't know what to expect gitu. Tapi setelah itu tadi malam gue mikir gue sedih. Tadi pagi gue langsung excited karena ya gue nggak perlu planning, ngerti gak sih? Kayak gue nggak perlu planning, I just see what life has gitu, apa yang dunia ini punya, dan gue tinggal accept it, come at me gitu. Dan itu sangat exciting deh buat gue, the idea of gue bakal pindah ke tempat baru, dan potentially tempat ini I suppose it's gonna be beautiful, and gue belum pernah, nah belum pernahnya ini loh, gue sangat excited banget kayak anjing ini tempat gue belum pernah nih, dan gue pengen ya I've been wanting to explore new places, but yeah that's what I wanna do. Gue pengen explore tempat baru. Dan intinya apa sih, intinya kayak menurut gue dan buat gue, hidup gue itu lebih seru dan lebih fulfilling, lebih enjoyable saat gue berada dalam volatility. Mau itu geografis, mau itu volatility sosial, kayak gue ada tensi sosial dengan orang lain, or dengan sedang dalam ketidakpastian, hidup gue sangat menarik. I don't know why. Dan mungkin emang itu yang dicari ya. We don't know. Tapi ada idea terus. Ada kayak I don't know, is it a quote, motivational quotes or motivational jokes? Kayak a moving man. It goes like a moving man will surely meet its luck. Artinya apa? Orang yang bergerak itu bakal bertemu sama keberuntungannya dia.
I don't want to say that I'm lucky enough to say it, but I've been lucky that I'm feeling excited. Kayak gue beruntung banget gue bisa merasa excited dan banyak hal baru yang bisa gue eh, overcome gitu. Bakal banyak hal baru yang bisa gue hadapi dan gue nggak tahu itu apa hal itu apa. And isn't that exciting? Gitu loh. Isn't that living? Isn't that the point of this life? Dan gue mikir kalau misal gue udah settle in one place with with stable job, with nothing new to explore, people would call that another life gitu. Itu juga kehidupan yang they want to die for. Tapi on the other hand, it's maybe it's life, but is it living gitu? Apakah itu translasi apakah lu mengeksplorasi apa itu hidup yang at least bukan lu ya, gua gitu. Apakah itu yang gua mau gitu? Apakah itu yang gua cari? Ya, I don't know. I don't know what I'm searching for either. Okay, life is too random. It's too random to plan, but it's not a sin to plan. Itu kayak nggak salah juga buat berencana. But yeah, sometimes life will throw shit at you. Lemparin aja hal-hal yang you don't expect. On the other hand, I find that very exciting. Dan juga gua sangat appreciate something new sekarang. Mau new place, or new relationship, new people, new balance, New York. Yeah, the point is I encourage myself buat terus bergerak, terus bergerak dan actually live gitu. Dan benar-benar hidup aja. Benar-benar explore semua hal yang bisa lu rasain dengan kehidupan nih. And maybe gue mau melakukan hal yang gue takut lakukan karena itu nggak boleh. Nah, apakah itu? I don't know. You don't know. We don't know. Nah, but I've been talking, but if you got the point, good. Kalau lu nggak dapet poinnya, ya good juga. If anyone even listen. Tapi ya intinya my life's been good and I'm not sitting in one place for a very long time. Gue bahkan kayak seminggu udah pindah tempat lagi, seminggu ketemu orang baru lagi, seminggu berpisah lagi, seminggu terus ini paling lama ini udah sebulan gue di satu tempat lagi, ketemu teman-teman juga yang udah lama gue nggak ketemu, dan gue bakal pergi lagi habis ini. I don't know if you can call that keluar dari zona nyaman atau malah itu zona nyamannya. Ngerti nggak sih? Kayak apakah itu zona nyamanku yang gue pergi-pergi terus ketemu orang baru terus, cause I'm feeling excited. Yeah. Chapter 2. Chapter 2 ini tentang cewek ini.
Lah, ya, anjir. Nah ini juga menurutku seru sih. Kemarin kan aku cerita bahwa gua nggak bakal ngapa-ngapain, ya biasa aja, ya biasa aja. Nah, biasa aja sama cewek ini kayak teman aja kalau bisa. Bukan kalau bisa, ya aku pengennya kayak teman aja, and it comes naturally gitu. Kalau if I like her, I like her. If I don't like her, ya I don't like her gitu. Ya straightforward. Nah, cuman gua kan kemarin bilang gua gak bakal berstrategi buat cross pathing, buat crossing path with this girl gitu. Karena gua udah fix officially nggak dibales, period gitu. Gua nggak dibales. Nah, gua mikir, oke, nanti kalau gua ketemu sama salah satu temennya, ya udah, gua bakal do something gitu buat connect, biar gue nih the point tuh gini. eh Awalnya gue ngechat itu ada something yang mau gue bahas. Nah, setelah itu dibahas, kalau udah dibales, ya udah gue bakal eh, oke gitu, go on with my life gitu. Nah, tapi karena nggak dibales, ini gue rada kesel nih. Kayak ini tren apa sih nggak balas orang gitu? Jarang di chat gitu, personal chat, terus nggak dibales. Which gue juga lakukan, cuman gue tetap balas out of respect ya. Dan itu orang yang gue kenal, pasti bakal gue balas juga. Nah, kayak gue bakal balas karena ya again, dengan filosofinya tadi, you don't know what lives kayak where life would get you. Kayak lu nggak tahu lu tuh bakal hidup lu bakal kemana dan lewat siapa, lu bakal dibawa ke sana, nggak ada yang tahu. Jadi I'm being open. Nah, cuman gue irritated nih, gue nih kayak kesel juga, nggak dibalas-balas. Jadi gue nggak bakal, gue udah janjian sama salah satu temennya. Jadi gue set up a group meeting, dan gue nanti akan explore, nggak explore juga sih, gue bakal todong biar gue bisa speak with this girl gitu. Gue bakal ngomong, ya nggak tahu lewat mana, lewat telepon nggak bisa, lewat apa bisa. Kayak kenapa nggak dibales, kenapanya gitu, gitulah intinya. But I'm gonna be chill, and also I'll meet teman-teman magang gue yang udah lama ketemu. I miss them so much, not so much, cuman kayak ya I miss them. Udah lama gue nggak ketemu, dan buat yang kami relatively ketemu bentar doang, sebulan 2 bulan, dan ya kita kerja di Cubes itu, ya kami kerja di Cubes itu sebulan 2 bulan, dengan banyak banget topik yang sudah dieksplor, banyak banget kesel sama satu sama lain, banyak banget perbenturan pemikiran. Ya, it's amazing how relationship form ya. Ya kayak keren keren aja sih, relationship bisa terbentuk seperti itu. Dan ya gue bakal ketemu sama mereka besok, dan I'll update you with the girl situation. Anjir, masa nggak dibales gue? Ya nggak apa-apa juga sih, cuman gue jadi kepo sekarang. Nah, harusnya kan nggak usah bertele-tele ya, harusnya jawab, oh ini udah stop. Sekarang gue jadi kepo, lu kenapa nggak balas gue? Hah? Lu kenal gue nggak?
Lu inget nggak sama gua nih? Gitu. Tapi santai aja sih, santai. I think that's it. That's it, the yapping session. It's been good. Udah jam 8.43. Think I'm gonna turn it off and see you next time. Bye.